Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Hujan turun tanpa henti sejak pagi. Awan hitam menggulung di atas langit desa Karangjati, seakan menyimpan rahasia kelam yang siap meledak kapan saja. Di tengah guyuran hujan, sebuah rumah sederhana berdiri dengan genteng bocor dan tembok yang mulai mengelupas. Di sanalah Laras tinggal bersama suaminya, Dika. Laras berdiri di depan jendela, memandang kosong ke arah sawah yang mulai tergenang air. Tangan kirinya memegang cangkir teh hangat, sementara tangan kanannya mengelus perutnya yang kosong. Bukan karena hamil, tapi karena perutnya benar-benar belum diisi apapun sejak pagi. Mas Dika belum pulang juga. Gumamnya lirih. Dika, suaminya, adalah seorang buruh tani. Ia bekerja dari pagi hingga petang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Gajinya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup. Namun, Dika adalah suami yang setia dan penuh kasih. Setiap kali pulang, senyumnya selalu menjadi penawar luka untuk Laras. Tapi hari ini, Laras merasa berbeda. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia tak tahan lagi hidup miskin. Apalagi sejak tetangganya, Bu Ratmi, mendadak kaya raya hanya dalam waktu 3 bulan. Rumahnya berubah jadi 2 lantai. Ada mobil baru di garasi. Bahkan anaknya kini kuliah di kota. Padahal dulu, Bu Ratmi itu lebih susah dari aku, bisik Laras. Sekarang lihat, dia hidup seperti orang bangsawan. Sore itu, saat hujan mulai reda, pintu rumah terbuka. Dika masuk sambil menggigil. Bajunya basah kuyup. Maaf, Laras, aku gak bawa apa-apa hari ini. Tadi sawahnya kebanjiran. Bos bilang gak usah kerja dulu sampai air surut. Katanya dengan nada lelah. Laras tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya, menahan tangis dan amarah yang menumpuk dalam diam. Dalam hati, ia mulai menyalahkan Dika. Bukan karena Dika malas, tapi karena hidup bersamanya seperti jalan tanpa cahaya. Malamnya, Laras duduk termenung di dapur. Ia menatap api kecil dari tungku, satu-satunya sumber kehangatan di rumah itu. Saat itulah, Bu Ratmi datang bertamu, mengenakan baju mewah dan membawa sekantong sembako. Ini aku bawakan sedikit rejeki. Laras, aku tahu hidupmu lagi susah, katanya, tersenyum dengan senyum yang menusuk hati. Laras menerimanya dengan senyum kecut. Tapi jauh dalam hatinya, ia marah. Bukan pada Bu Ratmi, tapi pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak bisa seperti tetangganya itu? Bu, boleh tanya sesuatu? Ujar Laras pelan, setelah mengantar Bu Ratmi sampai halaman rumah. Tanya apa? Gimana caranya ibu bisa? Ya, maksudnya, bisa tiba-tiba punya segalanya. Tatapan Bu Ratmi berubah. Senyumnya memudar, digantikan dengan raut serius. Itu bukan hal yang bisa diceritakan di sini. Tapi kalau kamu benar-benar mau tahu, datang ke rumahku jam 2 malam nanti. Jangan bawa siapa-siapa. Laras terpaku. Kata-kata Bu Ratmi menyimpan misteri yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu ada sesuatu yang tak biasa. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Jam menunjukkan pukul 1.45. Laras mengenakan jaket tipis dan keluar dari rumah dengan langkah hati-hati. Ia menengok sebentar ke arah Dika yang tertidur pulas, lalu menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Jalanan desa sunyi. Kabut tipis menyelimuti udara malam. Bayangan pohon-pohon kelapa tampak seperti makhluk aneh yang mengintai. Tapi Laras tetap melangkah, mengikuti bisikan hatinya. Sesampainya di rumah Bu Ratmi, lampu teras masih menyala. Bu Ratmi sudah menunggu di beranda dengan wajah datar. Kamu benar-benar datang, ucapnya. Aku butuh uang, Bu. Aku gak bisa hidup seperti ini terus. Bu Ratmi berdiri, lalu membuka pintu rumahnya. Ikuti aku. Tapi ingat,
Jangan pernah ceritakan ini pada siapapun, termasuk suamimu. Laras mengikuti langkah Bu Ratmi ke dalam rumah, lalu menuju dapur. Dari dapur, mereka masuk ke sebuah ruangan rahasia yang tertutup tirai hitam. Di dalamnya, terdapat meja bundar dengan lilin-lilin menyala dan aroma dupa yang menusuk hidung. Duduk, perintah Bu Ratmi. Kamu sudah berada di jalan yang tidak bisa kembali. Laras duduk dengan gemetar. Tangannya dingin, tapi matanya penuh ambisi. Ada syarat yang harus kamu penuhi, lanjut Bu Ratmi. Kamu harus menyerahkan satu hal paling berharga dalam hidupmu. Laras mengangguk. Apapun. Aku rela. Bu Ratmi menatapnya tajam. Apapun? Bahkan, jika itu suamimu. Detik itu juga, jantung Laras berhenti berdetak. Nafasnya tercekat. Tapi mulutnya tidak bisa berkata tidak. Kalau kamu setuju, malam ini juga kita mulai ritualnya. Dan ingat, begitu kamu ambil keputusan ini, hidupmu takkan pernah sama lagi. Jam 3 dini hari, Laras pulang ke rumah. Matanya kosong, bibirnya kering. Tapi di tangannya, ia menggenggam sebuah kantong kain kecil berwarna merah. Di dalamnya, terdapat jimat dari sang dukun yang diperkenalkan oleh Bu Ratmi. Jimat itu harus ditanam di bawah tempat tidur suaminya sebelum matahari terbit. Maka, kekayaan akan datang bertubi-tubi. Tapi nyawa suaminya akan jadi tumbal dalam waktu 3 hari. Laras berdiri di depan pintu kamar, memandangi Dika yang masih tidur dengan damai. Hati kecilnya menangis, tapi pikirannya terus berbisik. Ini satu-satunya jalan. Dengan tangan gemetar, ia menanam jimat itu di bawah kasur. Kemudian ia berbaring di samping suaminya dan menatap langit-langit rumah yang bocor. Malam itu, Laras resmi menjual hatinya pada iblis. Namun, ia belum tahu bahwa malam itu bukan hanya menandai awal kekayaannya, tapi juga kutukan yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, Dika terbangun seperti biasa, meski matanya masih tampak lelah. Ia bangkit dari ranjang dan merasakan tubuhnya yang sedikit pegal akibat tidur yang tidak nyenyak. Namun, Laras tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya cerah, kini tampak pucat dan kosong. "Mas, pagi ini, aku ingin pergi ke pasar," ujar Laras, berusaha tersenyum meskipun senyumnya terpaksa. Dika menatapnya, merasa ada yang aneh. "Laras, kamu gak biasanya begitu buru-buru. Ada apa?" Laras hanya mengangguk pelan, kemudian berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Semua terasa normal, tetapi ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, Dika tidak curiga. Ia hanya menganggap istrinya sedang ingin berbelanja untuk keperluan rumah tangga. Namun, larutan rasa cemas terus merayap dalam dada Laras. Pagi itu, ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari balik jendela. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Tangan kanannya terabaikan di saku, merasakan berat jimat kecil yang baru saja ia tanamkan di bawah ranjang Dika. Semuanya berubah begitu Laras keluar dari rumah dan berjalan menuju pasar. Seolah ada magnet yang menariknya ke pasar yang jauh dari rumahnya. Ketika ia sampai di sana, ia merasa sesuatu yang aneh menyelimuti dirinya. Berjalan di antara kerumunan orang yang sibuk bertransaksi, Laras seolah terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda. Hari itu, ia membeli barang yang tidak pernah ia beli sebelumnya. Kain sutra mahal, perhiasan yang bersinar terang, dan bahan makanan mewah. Setiap barang yang ia beli terasa seperti hadiah dari langit, meskipun ia tahu bahwa hadiah itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, ketika Dika pulang, ia mendapati rumah mereka sudah berubah. Perabotan baru terpasang, dan Laras tampak berbeda, lebih cantik dan anggun, dengan gaun mewah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Kamu, dari mana ini semua?" tanya Dika, matanya terbelalak. Laras hanya tersenyum dan memeluk suaminya. "Ini untuk kita, Mas, untuk kehidupan kita yang lebih baik." Namun, di dalam hati Laras, ada sesuatu yang mengganggu. Sejak malam itu, perasaan gelisah yang ia rasakan semakin besar. Ia merasa tidak pernah sendirian. Bayangan sosok Dika yang ia kasihi,
kini tampak seperti bayangan asing yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam berikutnya, saat ia tidur, suara-suara aneh mulai terdengar di luar rumah. Laras terbangun, mendengar ketukan-ketukan pelan di pintu. Ia menoleh ke arah Dika yang masih terlelap. Namun hatinya merasakan adanya kehadiran lain. Tak berani untuk membuka pintu, Laras hanya bisa mendengarkan dengan telinga yang waspada. Semakin lama, ketukan itu berubah menjadi suara jeritan lirih, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Di luar jendela, bayangan hitam yang bergerak-gerak dengan cepat menghilang begitu saja ketika Laras menatapnya. Pasti hanya imajinasiku, bisik Laras pada dirinya sendiri. Namun, ia tahu, mimpi buruknya mulai datang. Ia melihat Dika dalam mimpinya, berdiri di tengah sawah yang tergenang air, menatapnya dengan mata kosong, penuh kebencian. Dika memanggil namanya berulang kali, dan setiap panggilan itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Laras. "Apa yang kau lakukan, Laras? Kenapa kau mengkhianatiku?" Suara itu menggema di seluruh mimpinya. Laras terbangun dengan keringat dingin. Matanya terbuka lebar, dan detak jantungnya begitu keras. Ia memandang sekeliling ruangan. Semua tampak normal, namun ia merasa tercekik oleh suasana yang begitu mencekam. Sesuatu yang sangat jahat sedang menunggu di balik kegelapan. Hari-hari berikutnya, kekayaan terus mengalir deras ke dalam hidup Laras. Namun, ia merasa semakin terjebak dalam lilitan kutukan yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ia menatap Dika, ia merasa ada jurang yang membentang di antara mereka, meskipun Dika tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kehidupan baru ini seperti petualangan yang terus mengerikan. Ketika Dika tak lagi bertanya-tanya tentang kemewahan yang melimpah, Laras merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Hatinya berontak. Namun di sisi lain, ia juga merasa terikat dengan semua yang sudah ia raih. Puncaknya datang pada malam kelima setelah ritual. Laras terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar dari luar rumah. Dika tidak terbangun, namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. Laras berdiri dan berjalan keluar rumah, berusaha mengintip dari balik pintu. Di halaman, sosok hitam berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Tangan mereka terulur, seperti ingin merenggut sesuatu dari tubuhnya. Sosok itu tidak manusiawi. Laras terperanjat, lalu mundur, dan hampir terjatuh. Suara jeritan Dika terdengar dari dalam rumah. "Laras, apa yang terjadi?" teriak Dika, terbangun dari tidur. Laras panik. Ia tahu sekarang, kutukan itu sudah datang menjemput. Namun, ia tidak bisa mundur. Semua sudah terlambat. Dari balik bayangan itu, larangan yang tak terucapkan kembali muncul di benaknya. Pesugihan ini tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi tanpa harga yang harus dibayar. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dika, meskipun terbangun dari tidurnya yang terganggu, tetap tidak memahami ketegangan yang mencekam di sekeliling mereka. Baginya, segala sesuatu berjalan seperti biasa. Rumah yang baru direnovasi, kehidupan yang tampak sempurna dengan segala kemewahannya, dan Laras yang semakin cantik dengan setiap harinya. Namun, bagi Laras, kenyataan mulai terasa semakin tidak nyata. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengikuti jejak yang sudah ditentukan. Sebuah jalan yang semakin jauh dari kedamaian dan kebahagiaan yang dulu ia kenal. Ada ketakutan yang tumbuh dalam dirinya, yang semakin besar dan semakin menguasai. Bahkan dalam tidurnya, ia tidak bisa melarikan diri dari bayangan itu. Malam itu, ketika Dika sedang bekerja larut malam, Laras kembali mendengar ketukan itu. Kali ini, tidak hanya ketukan pelan, tetapi suara jeritan yang menggema jauh di luar rumah, seolah-olah datang dari dunia lain. Ia berdiri dari tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin mengerikan, seperti sesuatu yang datang untuk menuntut balasan. Laras berjalan perlahan menuju pintu, dengan hati yang berdebar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahannya untuk tidak membuka pintu itu. Saat jari-jari tangannya menyentuh pegangan pintu,
Sebuah tangan dingin yang sangat keras menahannya. Kau sudah memilih jalan ini, Laras. Suara itu terdengar, serak dan mengerikan. Laras terkejut dan hampir terjatuh. Dengan cepat ia berbalik, dan di balik bayangannya, berdiri sosok yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang kosong. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mengerti setiap rasa takut yang merasuk dalam dirinya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Laras dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum, senyum yang tidak pernah terlihat manusiawi. "Kamu tahu apa yang harus kau bayar, Laras. Semuanya ada harga yang harus dibayar, dan harganya lebih tinggi dari yang kamu bayangkan." Laras terdiam, mencoba mengerti. Suasana malam itu semakin mencekam, dan setiap detik terasa seperti beban yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Keputusan yang diambil sudah terlalu dalam mengakar. Tetapi bayangan itu, bayangan yang terus mengikuti, tetap menghantui. Setelah kejadian itu, Laras merasa dunia di sekitarnya berubah. Ia mulai merasakan adanya hal-hal aneh yang terjadi dalam rumah mereka. Setiap sudut ruangan terasa semakin gelap, dan kadang, ia mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Dika, yang dulunya penuh perhatian, kini tampak tidak peduli. Ia lebih sibuk dengan urusan pekerjaan dan jarang menghabiskan waktu bersama Laras. Pada suatu malam, ketika Laras kembali terbangun dari tiduran yang gelisah, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ruang tamu, Dika duduk termenung, dengan wajah yang sangat pucat. Tangan Dika memegang sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat lama. Matanya tidak fokus, dan bibirnya terkatup rapat, seolah menahan sesuatu yang sangat berat. "Laras." Suara Dika terdengar serak. "Kita tidak bisa lari dari ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Laras mendekat, merasa ada yang sangat salah dengan keadaan suaminya. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Laras dengan suara lembut, berusaha menenangkan. Dika menatapnya, tetapi seolah tidak melihatnya. "Aku tidak tahu lagi. Rasanya seperti kita sudah terperangkap dalam dunia lain. Dunia yang kita ciptakan sendiri. Kita sudah terlanjur masuk terlalu dalam." Laras merasa ketakutan merayap di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dika? Mengapa suaminya begitu tertekan? "Mas, jangan bicara seperti itu. Kita akan baik-baik saja." Laras berusaha meyakinkan, meskipun hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Dika hanya menggelengkan kepala dan menatap buku tua itu lebih dalam, seolah mencari jawaban yang tidak dapat ditemukan. "Aku harus melakukan sesuatu. Ada yang harus kubayar. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan." Laras terdiam, merasa kebingungannya semakin dalam. Setiap kali ia merasa ada harapan, kegelapan itu datang kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, saat ia kembali ke kamarnya untuk tidur, ia mendengar suara-suara yang lebih jelas daripada sebelumnya. Suara langkah kaki yang berat, suara napas yang tak wajar, dan suara jeritan yang kembali terdengar di luar rumah. Tiba-tiba, Laras merasa tubuhnya terasa kaku, seolah ada tangan yang menariknya keluar rumah. Ia terpaksa bangun dan keluar menuju halaman belakang, meskipun jantungnya berdetak kencang. Ketika ia sampai di sana, ia melihat bayangan hitam yang besar, berdiri di tengah halaman. Bayangan itu menyeringai, dengan mata yang merah menyala. "Bayaranmu telah datang, Laras. Tidak ada yang bisa kau lakukan lagi." Laras ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Hanya satu kata yang terlintas di benaknya, "Kutukan." Bayangan itu mendekat, dan Laras merasa tubuhnya lemas, tak bisa bergerak. Di sisi lain, Dika tetap duduk dengan wajah penuh kecemasan, tak bisa bergerak sedikitpun. Sementara dunia mereka yang tadinya tampak sempurna kini terpecah oleh kegelapan yang terus mendekat. Malam semakin larut, dan Laras merasa tubuhnya semakin lemah. Suasana di sekitar rumah terasa semakin asing, bahkan udara malam pun seakan berat, penuh dengan sesuatu yang tak tampak namun sangat nyata. Setiap gerakan Laras kini terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Bayangan hitam itu,
yang kini semakin mendekat, membuatnya merasa seperti terjebak di dunia yang tak lagi ia kenali. "Jangan lari, Laras." Suara itu datang lagi, keras dan mengerikan. "Kamu sudah memilih jalannya. Tak ada jalan mundur." Laras berusaha untuk bergerak, tetapi tubuhnya tidak dapat merespons. Pandangannya kabur, dan segala yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah ia berada dalam mimpi yang semakin buruk. Di kejauhan, ia melihat sosok Dika, namun suaminya itu tampak jauh dan tak dapat digapai. Dika hanya bisa berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong, tak bisa bergerak untuk menolong. "Apa yang telah aku lakukan?" Laras berbisik pada dirinya sendiri. Perasaan bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Di luar, bayangan itu semakin mendekat. Sosok itu semakin jelas, mengungkapkan wajah yang memancarkan kegelapan yang mendalam. Tangan-tangan keriputnya terulur, dan matanya yang merah menyala menatap Laras dengan penuh kebencian. "Sudah waktunya untuk membayar. Laras, kamu sudah menerima semua yang kamu inginkan, kan? Tapi ingat, setiap kebahagiaan itu datang dengan harga yang harus dibayar." Laras merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Setiap kata yang diucapkan oleh sosok itu seperti palu yang menghantam jantungnya. Bayangan itu terus mendekat, dan Laras merasa semakin tidak berdaya. Dalam hatinya, Laras berdoa, berharap ada jalan keluar. Namun, ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Hanya ada satu cara untuk menghindari kutukan ini, dan itu adalah dengan melakukan apa yang selama ini ia hindari, mengorbankan orang yang paling ia cintai. Tangan Laras terulur, tak bisa menghindari bayangan itu yang semakin mendekat. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruang kosong yang semakin pekat. Hanya ada kesunyian yang mencekam di antara mereka. Laras merasa sangat terperangkap, seolah dunia yang ia kenal telah runtuh di sekitarnya. Keesokan harinya, Laras terbangun dengan kepala yang berat. Rasa bersalah yang menggelayuti dirinya semakin besar. Sementara Dika sudah berada di sampingnya, duduk di tepi ranjang dengan wajah yang tak bisa lagi ia baca. Matanya tampak kosong, seperti ada yang hilang dari dirinya. "Mas, maafkan aku," kata Laras. Suaranya terisak. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini sudah terlalu jauh." Dika menatapnya dengan pandangan yang suram. "Kamu tidak perlu meminta maaf, Laras. Aku tahu, ada sesuatu yang salah. Aku merasa kita sudah tidak lagi hidup dalam dunia yang sama." Laras merasakan perasaan berat di dadanya. Ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, semua yang terjadi, namun kata-kata itu terjebak dalam tenggorokannya. Apakah ini jalan yang telah ia pilih? Apakah hidup mereka akan berakhir seperti ini? Sore harinya, Laras kembali merasakan kehadiran sosok itu. Kali ini, bukan hanya di halaman belakang, tetapi di dalam rumah mereka. Suara berat itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Langkah kaki yang terangkat pelan, mengarah ke ruang tamu. Laras tahu, ini adalah saatnya. "Dika, kita harus pergi," Laras berkata dengan nada tegas, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Ini sudah tidak aman lagi." Dika hanya diam, menatap Laras tanpa ekspresi. "Kita tidak bisa lari dari ini, Laras. Tidak ada tempat yang aman." Laras tahu apa yang dimaksud Dika. Mereka tidak bisa melarikan diri dari bayangan yang terus menghantui mereka. Semua yang mereka miliki, rumah, uang, dan kemewahan, adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Permainan yang dimulai sejak larutan pertama kutukan itu dijatuhkan. Malam itu, saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang gelap, ketukan-ketukan pelan mulai terdengar dari luar. Ketukan yang sudah sangat familiar, yang selalu mengiringi langkah mereka menuju akhir yang tak terhindarkan. "Ini adalah saat yang terakhir, Laras." Suara itu kembali terdengar, mengerikan, seperti datang dari balik bayangan. "Harga yang harus dibayar sudah tiba." Laras menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, suara itu semakin mendekat, dan tanpa sadar, ia sudah berdiri, berjalan menuju pintu. Dika juga berdiri,
dan keduanya melangkah bersama menuju kegelapan yang menunggu. Namun, sebelum mereka sampai di pintu, bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya satu sosok, tetapi banyak sosok yang berdiri di sekeliling mereka, menghalangi jalan keluar mereka. "Kami datang untuk menagih janji," kata bayangan itu dengan suara serak. "Semua yang telah kamu ambil, harus dibayar dengan darah." Laras menatap Dika, dan saat itu, ia tahu, tidak ada jalan keluar lagi. Mereka terjebak dalam kutukan yang tak dapat dihindari. Semua yang mereka miliki akan terhapus, dan tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Suasana malam itu semakin mencekam, seolah dunia di sekitar Laras dan Dika berubah menjadi kegelapan yang pekat. Bayangan-bayangan itu semakin mengelilingi mereka, membuat keduanya merasa seolah terjebak di dalam lingkaran yang tak bisa mereka hindari. Wajah-wajah yang penuh amarah dan kebencian menatap mereka, dengan mata yang menyala-nyala, memancarkan rasa haus akan pembalasan yang tak bisa dibendung. Laras merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Dika di sampingnya tampak semakin lemah, terpuruk dalam ketakutan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Semua jalan keluar yang mereka coba cari selama ini telah tertutup rapat oleh bayangan yang mengerikan ini. Sosok bayangan yang pertama kali muncul, yang selalu menghantui mereka dengan suara berat dan kata-kata mengancam, kini berdiri di depan mereka. Wajahnya yang penuh keriput dan tubuhnya yang tinggi besar semakin jelas terlihat, seolah menantang mereka untuk menerima kenyataan. Senyum penuh kebencian itu terukir di wajahnya, seolah menunggu mereka menyerah. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh, Laras dan Dika," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menghindari pembayaran ini." Laras mencoba berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu sulit untuk keluar. Hanya rasa takut yang menguasai dirinya, dan ketakutan itu semakin dalam, semakin menghancurkan setiap harapan yang tersisa dalam hatinya. "Apa yang harus kami lakukan?" Akhirnya Dika berbisik, suaranya lemah. "Kami tidak bisa lagi lari, kan?" Sosok bayangan itu hanya tertawa. Tawanya bergema dalam kegelapan. "Kalian sudah membuat pilihan. Sekarang, saatnya untuk membayar. Tidak ada jalan kembali." Laras menatap Dika dengan mata penuh kebingungan. Apa yang dimaksud dengan membayar? Apakah ini artinya mereka harus menyerahkan semuanya? Haruskah mereka mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan kutukan ini? Tiba-tiba, bayangan itu melangkah maju, dan tanpa peringatan, tangan besar yang dingin terulur menuju mereka. Laras merasa tubuhnya seakan terhimpit oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ada rasa sakit yang datang begitu mendalam, seolah setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan rasa panas yang membakar. "Tidak, jangan!" teriak Laras, berusaha melawan. Namun, suara itu hanya bergaung dalam kegelapan yang semakin pekat. Dika di sampingnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memandang Laras dengan tatapan penuh penyesalan, seolah tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan mereka sendiri. "Kami tidak bisa menghindar," kata Dika dengan suara penuh keputusasaan. "Semua yang telah kita lakukan, ada harga yang harus dibayar." Bayangan itu semakin dekat, dan Laras bisa merasakan kehadirannya, semakin menekan dan semakin kuat. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya seakan tak lagi bisa merespons. Segala usaha untuk bergerak terasa sia-sia. Semua harapan yang ia miliki perlahan memudar, tergantikan oleh rasa ketakutan yang mendalam. Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba menyinari ruang itu, memecah kegelapan yang mencekam. Sosok bayangan itu seketika terhenti, terkejut dengan cahaya yang tiba-tiba muncul. Laras tertegun. Dika pun terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Cahaya itu semakin terang, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka mulai menghilang satu persatu, seolah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. "Kami tidak akan membiarkan kalian melarikan diri begitu saja." Suara bayangan itu terdengar, namun kali ini lebih lemah, lebih jauh. "Kalian sudah terikat dengan kutukan ini." Namun,
Meskipun suara itu terdengar semakin menjauh, Laras dan Dika masih merasa takut. Cahaya itu, meskipun memberi mereka secercah harapan, juga menandakan bahwa mereka tidak lagi bisa lari dari kenyataan yang harus mereka hadapi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan yang sedang menunggu mereka, dan malam ini, mereka akan merasakannya lebih dalam lagi. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, Laras dan Dika hanya bisa terdiam dalam ketakutan yang mencekam. Mereka merasa seolah terjebak dalam dunia yang tak mereka pahami, dunia yang penuh dengan kutukan dan bayangan yang tak bisa mereka hindari. Mereka datang untuk menagih janji, kata Dika, suaranya serak. Dan sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Laras menatapnya dengan penuh kebingungan, namun juga dengan rasa takut yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus mereka lakukan untuk membebaskan diri dari kutukan ini? Di luar rumah, langit tampak berubah. Awan gelap berkumpul, menggulung dengan cepat, seolah menandakan datangnya sesuatu yang lebih besar. Laras merasakan tubuhnya bergetar, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, kutukan ini belum berakhir, dan mereka harus membayar harga yang lebih besar lagi. Laras dan Dika kini terjebak di antara dua dunia. Dunia yang mereka kenal dan dunia yang penuh dengan kutukan yang terus menghantui. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan ini. Mereka harus menghadapi apa yang telah mereka pilih. Dan malam ini, harga yang harus mereka bayar akan datang lebih dekat. Kehidupan mereka yang dulu terasa begitu sederhana, kini terguncang oleh kutukan yang tak kunjung berakhir. Laras dan Dika duduk terdiam di ruang tamu yang semakin gelap. Malam itu, bukan hanya cahaya yang meredup, tetapi juga harapan mereka. Ketakutan yang menyelubungi mereka semakin mendalam. Rasanya seperti berada di dalam lingkaran yang tak bisa mereka keluar. Apakah ini akhir dari segalanya? Bisik Laras, matanya terpejam, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir, dan setiap detik berlalu seperti menambah berat beban yang harus ia tanggung. Dika menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tahu persis bahwa mereka sudah tak bisa kembali. Setiap keputusan yang mereka ambil sejak awal membawa mereka ke titik ini. Namun, kesedihan itu tak bisa dihindari. Ia ingin melindungi Laras, namun saat ini, mereka tak punya kekuatan apapun. Dika. Suara Laras terhenti. Ia menatapnya, seolah berharap Dika bisa memberinya jawaban, sesuatu yang bisa memberi harapan. Namun, Dika hanya diam. Keheningan di antara mereka semakin mencekam. Semua ini salahku, Laras, kata Dika akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku terlalu terburu-buru dalam memilih jalan. Aku terlalu yakin bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, kita terjebak. Laras menggenggam tangan Dika erat, mencoba memberikan sedikit kenyamanan di tengah kegelapan. Namun, ia tahu, kenyamanan itu tak cukup untuk menghalau bayangan yang semakin mendekat. Mereka tidak lagi bisa lari. Bayangan itu kini sudah menyelubungi setiap sudut rumah mereka. Entah dari mana datangnya, entah dari siapa yang mengirimkan kutukan ini, yang jelas, mereka sudah terikat di dalamnya. Dika, kita harus mencari jalan keluar, kata Laras dengan suara yang lebih tegas. Jika kita terus berdiam diri, ini akan semakin menghancurkan kita. Namun, Dika hanya menggelengkan kepala, wajahnya tampak pasrah. Laras, kita sudah kehabisan waktu. Tidak ada jalan keluar. Bahkan jika kita mencoba kabur, mereka akan tetap mengejar. Mereka selalu tahu kemana kita pergi. Pernyataan Dika menyadarkan Laras akan kenyataan yang pahit. Mereka tak bisa lari dari kutukan ini. Seiring dengan itu, suara bayangan yang semakin keras dan dekat semakin terasa nyata. Laras bisa merasakannya di setiap sudut rumah. Langkah kaki yang berat dan mengerikan menggetarkan lantai. Suara gemerisik yang menandakan kehadiran sesuatu yang tak tampak. Kemudian, bayangan besar itu muncul lagi di ambang pintu. Sosoknya semakin jelas, dan kali ini, ia membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah benda yang berkilauan, seperti pisau besar yang memancarkan cahaya gelap. Di tangan sosok itu, pisau itu tampak menunggu,
seolah siap digunakan untuk menuntut pembayaran dari mereka berdua. Sudah saatnya. Suara itu menggema dalam ruangan, begitu dalam dan menakutkan. Semua yang telah kalian nikmati harus dibayar. Laras menatap tajam pada pisau itu. Rasa takut kembali menjalari tubuhnya. Bagaimana mereka bisa melawan jika mereka tak punya kekuatan apapun? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menunggu saat-saat yang mengerikan itu datang. Bayangan itu melangkah maju, dan Laras merasa tubuhnya kaku, seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat yang membuatnya tak bisa bergerak. Setiap langkah bayangan itu semakin mendekat, dan Laras merasa seolah waktunya semakin habis. Dika, aku takut. Suara Laras hampir tak terdengar, lemah dan penuh ketakutan. Dika menggenggam tangan Laras dengan kuat. Kita akan melalui ini bersama, Laras. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Kita akan melawan sampai akhir. Namun, kata-kata Dika tidak memberi kenyamanan seperti yang ia harapkan. Di balik setiap kalimat, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Laras tahu, Dika pun sudah merasa bahwa mereka tak bisa lagi keluar dari situasi ini. Dan kemudian, ketika bayangan itu semakin dekat, sosok tersebut berhenti, menatap mereka dengan tatapan yang penuh amarah. Kalian tidak tahu harga apa yang kalian bayar, bukan? Semuanya akan terbayar, semua yang telah kalian ambil, dengan harga yang tak bisa kalian bayangkan. Laras dan Dika terdiam. Mereka merasa tak berdaya, terjebak dalam kutukan yang tak terelakkan. Bayangan itu melangkah lagi, kini lebih dekat dari sebelumnya. Laras bisa merasakan setiap detik semakin berat. Namun, di saat-saat terakhir sebelum bayangan itu sampai pada mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya yang semula memudar kini muncul lagi, lebih terang dari sebelumnya. Sosok bayangan itu terlihat terhuyung-huyung, seolah terkejut dengan cahaya yang tiba-tiba menyinari mereka. "Kenapa ini?" teriak bayangan itu, seolah takut dengan cahaya itu yang semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah suara datang, suara yang penuh wibawa dan menggetarkan jiwa. "Cukup!" Suara itu menggelegar, mengguncang setiap sudut rumah. "Kalian telah mencuri kebahagiaan mereka, dan sekarang saatnya untuk menebus dosa-dosa kalian." Laras dan Dika terperanjat, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang sosok muncul di depan mereka. Sosok yang berbeda dari bayangan yang mengerikan itu. Sosok ini tampak lebih terang, lebih kuat, dan seolah membawa kekuatan yang bisa mengalahkan kutukan tersebut. Tapi, siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Laras dan Dika hanya bisa terdiam, menatap sosok itu dengan penuh rasa penasaran dan sedikit harapan. Sosok yang muncul di hadapan mereka adalah sosok yang penuh cahaya, berbeda jauh dari bayangan yang menakutkan sebelumnya. Laras dan Dika terdiam. Kebingungan dan rasa tak percaya memenuhi hati mereka. Bayangan gelap yang selama ini menghantui mereka kini tampak terkalahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Siapakah dia? Apa yang terjadi? Sosok itu melangkah maju dengan penuh ketenangan. Cahaya yang mengelilinginya tampak memancar lebih terang. Wajahnya samar, seperti bayangan yang tak sepenuhnya terlihat. Namun Laras bisa merasakan bahwa sosok ini bukanlah makhluk biasa. Seolah ia membawa sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan segala bentuk kegelapan. "Kalian tidak perlu takut." Suara sosok itu lembut, namun sangat berwibawa. "Aku datang untuk membebaskan kalian dari kutukan ini." Dika dan Laras saling bertatapan. Mereka merasa tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Begitu banyak ketakutan dan penderitaan yang mereka alami. Namun kini ada seseorang yang datang untuk memberikan harapan. Namun, mereka tetap bertanya-tanya, siapakah dia? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Tanya Laras dengan suara yang bergetar. Masih tak yakin apakah ini nyata atau hanya ilusi. Sosok itu tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya terlihat. "Aku adalah penuntun yang diutus untuk menuntaskan beban yang kalian pikul. Kalian telah terjebak dalam kutukan yang tak terduga, namun sekarang saatnya untuk melangkah keluar." Laras menggenggam tangan Dika erat. "Tapi kami sudah terjebak dalam kutukan itu begitu lama. Tak ada yang bisa menyelamatkan kami."
Setiap kali kami mencoba melarikan diri, bayangan itu selalu mengejar kami. Sosok itu mengangguk, seolah memahami sepenuhnya ketakutan dan keputusasaan mereka. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Itu adalah hasil dari pilihan yang kalian buat. Namun setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kini, saatnya untuk membayar harga tersebut. Namun bukan dengan pengorbanan seperti yang kalian bayangkan. Dika terdiam. Ia mengingat saat pertama kali mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan. Mereka terlalu terlena dengan janji kekayaan dan kebahagiaan yang ditawarkan. Namun, mereka tak menyadari bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang mereka kira. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Dika dengan suara serak. Ia merasa tak ada lagi pilihan selain mengikuti petunjuk sosok yang kini berada di depan mereka. Sosok itu melangkah lebih dekat dan menatap mereka dengan tatapan yang dalam. Kalian harus menghadapi kesalahan kalian. Kembalilah ke titik awal, tempat di mana semuanya dimulai. Kalian harus menemukan jalan keluar dari kegelapan ini dengan cara yang benar. Laras dan Dika saling bertatapan. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan tempat di mana semuanya dimulai. Itu adalah tempat mereka melakukan perjanjian pertama kali dengan makhluk yang memberi mereka kekayaan. Tempat yang mereka kenang dengan rasa sesal yang mendalam. Kami tak bisa kembali ke sana, kata Laras. Suara hampir tidak terdengar. Itu terlalu berbahaya. Setiap kali kami mendekat, kami diserang. Sosok itu menatapnya dengan penuh pengertian. Aku akan menemani kalian. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian lagi. Tapi kalian harus memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutan terbesar kalian. Laras dan Dika merasa bingung, namun ada secercah harapan yang muncul dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membebaskan diri dari kutukan yang menjerat mereka. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Tanpa banyak kata, mereka berdua mengikuti sosok itu. Rumah mereka yang semula terasa aman kini terasa sangat asing. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka lebih dekat pada tempat yang mereka takuti, tempat yang menjadi awal dari segala penderitaan mereka. Perjalanan menuju tempat itu terasa sangat panjang. Setiap sudut jalan, setiap tikungan, semuanya tampak menakutkan. Bayangan-bayangan dari masa lalu mereka mulai muncul, seolah mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka bisa merasakan udara yang semakin berat. Seolah dunia di sekitar mereka ikut merasakan beban yang mereka pikul. Namun, sosok yang menemani mereka tetap tenang. Seolah tidak terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar mereka. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, seolah tahu persis bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Saat mereka akhirnya sampai di tempat itu, tempat yang selama ini mereka hindari, suasana semakin mencekam. Laras dan Dika merasa jantung mereka berdetak semakin cepat. Mereka tahu, inilah saatnya untuk menghadapi segala yang telah terjadi. Sosok itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang sepertinya sudah lama terlupakan. Bangunan itu tampak seperti rumah kosong yang terlantar, dengan pintu yang tertutup rapat dan jendela yang tertutup debu. Di luar, udara terasa dingin, seolah tempat itu menyimpan segala kegelapan dari masa lalu. Ini tempatnya. Suara sosok itu terdengar penuh kekuatan. Meskipun ada sedikit kekhawatiran dalam nada suaranya. Ini adalah tempat di mana perjanjian kalian dibuat. Kalian harus masuk dan menghadapi semuanya. Laras dan Dika terdiam. Mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam bangunan itu tidak akan mudah. Mereka telah mencoba melarikan diri berkali-kali. Namun kini mereka harus menghadapi kenyataan. Apa yang akan mereka temui di dalam sana? Apakah mereka bisa membebaskan diri dari kutukan ini? Mereka melangkah maju, menekan ketakutan dalam hati mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka lebih dekat pada takdir yang tak bisa mereka hindari. Bayangan-bayangan dari masa lalu semakin jelas di hadapan mereka. Mereka merasa dunia ini semakin sempit, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak terikat pada kegelapan yang tak bisa mereka kendalikan. Saat mereka akhirnya masuk ke dalam, suasana semakin tegang. Bangunan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya yang datang dari sosok yang menemani mereka. Mereka bisa merasakan sesuatu yang berat di dalam ruangan ini,
seolah ada kekuatan yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mereka tahu, ini adalah saat terakhir. Kemudian, sosok itu berhenti dan menatap mereka dengan tatapan yang penuh makna. Ingatlah, kalian harus menghadapi semuanya. Tidak ada jalan pintas. Ini adalah ujian terakhir untuk menebus segala yang telah kalian ambil. Laras dan Dika menatap satu sama lain. Mereka tahu bahwa hanya satu hal yang harus mereka lakukan, menghadapi kesalahan mereka dan menerima apapun yang datang. Mereka tidak bisa lagi lari. Ini adalah akhir dari perjalanan mereka.